Selamat pagi, izin memperkenalkan kelompok kami akan mempresentasikan hasil tugas besar 2 mata kuliah keamanan cyber. Kelompok kami terdiri dari Kenata Kianurisang, Muhammad Rafi Atalah, Rafid Alafid Kumaini, dan Faza Farih Riyadi. Nah, jadi yang pertama adalah kami melakukan pembuktian semua artefak yang diunduh tidak mengalami perubahan. Kami melakukan ini dengan menggunakan software autopsi, lalu menambahkan data source baru. Setelah itu kami mengecek summary John flash disk di dalam summary ini akan terlihat hasil hashnya dan berikut adalah summary autopsinya. Nah, jadi seperti ini dapat dilihat hasil hash MD5 dan SHA-1. Lalu Lalu berikut adalah hash yang ada di dalam dokumen John flashdisk 001.txt. Dapat dilihat bahwa hasil hash di autosave dan di dokumen txt ini sama. Ini menandakan bahwa integritas flash disknya terjaga dan tidak ada perubahan. Lalu untuk chatlog txt kami menggunakan online tool untuk melakukan hashing SHA-256. Berikut adalah hasilnya. Lalu berikut adalah hash yang tertulis dalam file chatlog hash.txt. Dapat dilihat bahwa hasil hash di autopsi dan di dokumen txt sama. Ini menandakan bahwa integritas chatlognya terjaga dan tidak ada perubahan. Oke, selanjutnya untuk bagian peristiwa penting yang terkait kasus dan barang bukti yang diperlukan itu, jadi pada 1 Desember 2004 sekitar tanggal jam 8, itu John dihubungi melalui chat oleh seorang bernama bos sebelah dan ditawari untuk melakukan aksi pembobolan. Tawaran tersebut mencakup uang muka sebesar 100 juta rupiah dengan total imbalan 500 juta rupiah. Sekitar pukul 2 siang, itu John menyetujui tawaran tersebut dan anak buah bos sebelah mengirimkan uang muka ke John. Berlanjut. Lalu untuk selanjutnya pada 6 Desember 2024 itu John berhasil menyelesaikan aksi pembobolan dan mengirimkan link file kepada bos sebelah. Password file tersebut diberikan setelah John menerima sisa pembayaran sebesar 400 juta rupiah dari bos sebelah. Lanjut. Nah, untuk ketersediaan barang bukti dan acara mendapatkannya itu adalah berdasarkan analisis terhadap artefak yang tersedia. Jadi kita tuh seluruh barang bukti itu yang diperluin udah kita dapetin semua. Jadi bukti percakapan diperoleh dari file chatlog txt, sedangkan file-file lain yang tersimpan dalam flash disk milik John itu dianalisa lebih lanjut menggunakan tools forensik otopsi untuk memastikan keaslian dan keterkaitannya dengan kasus tersebut. Lalu untuk barang bukti yang berhasil ditemukan itu, yang pertama ada chatlog bos sebelah yang berisi penawaran aksi pembobolan kepada John. Yang kedua ada bukti transfer uang muka sebesar 100 juta rupiah dari anak buah bos sebelah. Yang ketiga ada chatlog yang menunjukkan bos sebelah itu menerima file dan mengonfirmasi pengiriman uang. Yang keempat ada bukti transaksi pengiriman uang dari bos sebelah pada tanggal 6 Desember yang tadi 2024. Yang kelima ada link file yang dikirimkan oleh John kepada bos sebelah. Yang keenam ada file PDF yang masih terenkripsi dan dilindungi password. Yang terakhir ada file PDF yang sama setelah berhasil diakses menggunakan password yang diberikan. Boleh di next. Oke, selanjutnya metodologi akuisisi dan analisis barang bukti. Jadi yang pertama, kita analisis dengan mencari bukti file yang dibutuhkan dengan mengecek setiap bagian mulai dari folder hingga deleted file. Next. Nah, ini adalah bukti file yang dihapusnya. Next. Nah, selanjutnya temuan. Yang pertama, bukti chat log bos setelah memberi tawaran kepada John Files di dalam bentuk chatlog.txt. Ini bukti-buktinya. Next. Dua, bagian temuan 2A. Bukti chatlog dan B. Transfer uang muka dari anak buah bos sebelah sekitar jam 2. Next. Nah, ini temuan bukti 2C. Bukti chatlog bos sebelah menerima file dan D. Mengkonfirmasi transfer uang. Next. Selanjutnya temuan 2E. Link yang dikirimkan ke bos sebelah, password, dan file tujuan. Nah, untuk ini kita menggunakan
John the Ripper untuk crack hash passwordnya. Ditemukan bahwa password dari url.docs itu adalah open. Lalu ini link yang dituju untuk next. Nah, ini drive. Nah, drive ini berisikan file bukti PDF enkripsi yang juga memiliki password. Next. Nah, untuk crack passwordnya kita masih menggunakan metode yang sama, yaitu dengan John the Ripper. Kita mendapatkan password PDF-nya itu adalah secret. Next. Nah, setelah berhasil dibuka, ini adalah isi dari PDF tersebut. Next. Ya, total ada 6 halaman. Next. Oke, di sini ada rekonstruksi kejadian dan barang bukti yang terkait. Pada tanggal 1 Desember 2024, pukul 8, John menerima tawaran dari seseorang yang bernama bos sebelah yang ada di kontak handphonenya. Dia disuruh untuk melakukan aksi pembobolan. Kemudian dia diberikan dengan uang muka sebesar 100 juta rupiah. Berikut ini ada bukti-buktinya, bukti percakapannya. Bisa di next. Oke, kemudian sekitar pukul 14.00, John menyetujui tawaran tersebut dan salah satu anak buah bos sebelah kemudian mengtransfer uang muka kepada John. Berikut ada bukti percakapannya dan bukti kedua tuh ada berupa bukti transfer atau transaksi bank. Next. Oke, kemudian tanggal 6 Desember, John berhasil melakukan aksi pembobolan dan menginskripsi file yang akan menjadi target. Berikut ada buktinya di modified. Kemudian John menginskripsi file tersebut. Next. Dari sini juga ada file yang di inscription, di password. Next. Nah, setelah itu John mengirimkan tautan file tersebut kepada bos sebelah dengan menggunakan HTTPS Google Drive. Kemudian setelah bos sebelah menerima file tersebut, bos sebelah kemudian mengakses file tersebut. Tetapi sebelum ia mengakses, ia harus memasukkan password terlebih dahulu. Kemudian John membagikan tautan berkas PDF kepada pihak yang dikenal sebagai bos sebelah dan memberikan kata sandi file tersebut setelah menerima pelunasan uang hadiah tersebut. Next. Kemudian di sini ada bukti berupa transaksi bank untuk pelunasan uang. Next. Nah, kemudian bos sebelah mendapatkan file yang diinginkannya dan bos sebelah membuka file tersebut dengan kata sandi secret. Next. Baik, jadi untuk kesimpulannya. Jadi apa isi dokumen rahasia yang bocor dari perusahaan? Dokumen yang bocor itu adalah dokumen desain produk quantum processor. Lalu kapan dokumen itu bocor? Dokumen bocor saat si John mengirimkan file URL docx yang berisi link untuk file PDF dan John juga memberikan password ke bos sebelah. Ini terjadi pada tanggal 6 Desember 2024 jam 9. Ini dapat dilihat pada file chat log. Lalu bagaimana caranya dokumen itu bisa bocor? Dokumennya tuh bocor karena si John bekerja di perusahaannya. Lalu John mengakses dan mencuri file secara ilegal dari sistem perusahaan dan diupload ke Google Drive lalu menguncinya dengan password. Lalu si John memberikan link drive-nya dan password untuk drive-nya ke bos sebelah. Lalu di mana tempat dokumen rahasia itu dapat diakses oleh orang luar? Dokumen rahasianya itu dapat dokumen rahasianya itu diupload dan disimpan oleh John pada Google Drive dan orang yang dapat mengaksesnya adalah yang memiliki link dan password untuk drive tersebut. Lalu siapa nama orang luar yang menginginkan dokumen tersebut? Namanya adalah Mukio, si bos sebelah. Lalu motif terjadinya kebocoran adalah karena keserakahan finansial yang diperkuat oleh tekanan relasi pribadi dan manipulasi, sehingga John mengabaikan etika, hukum, dan kebijakan keamanan perusahaan. Baik, sekian dari kelompok kami.
Mohon maaf jika ada kesalahan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.